Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Siti Hajari Fomore desu. Gakusei bango wa 1807-33です。皆さん、お元気ですか？いつも元気で元気います。中上級会話1の期末試験を遂行するために、このビデオを作成しました。ryō wo kansoのテーマに第4課について説明します。ryōが好きですか？楽しいと思うryōはどこですか？日本語でryōを感想についてもっと理解するために議論し始めましょう。Terkadang kita menggunakan kata ryoko untuk menjelaskan kata perjalanan. Tetapi ternyata dalam penggunaannya kata ryoko tidak bisa digunakan kemanapun kita pergi. Contoh penggunaan kata ryoko yang kurang tepat. Pertama, pergi ke Asakusa untuk yang tinggal di Tokyo. Kedua, pergi ke Kastil Osaka untuk yang tinggal di Osaka. Kata ryoko ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perjalanan yang sangat jauh. Walaupun tujuan perjalanan adalah pergi ke tempat wisata terkenal, kata ryoko biasanya digantikan oleh gai tsutsuru atau dekakeru. Jadi, untuk teman-teman yang melakukan perjalanan ke tempat wisata dengan daerah yang sama, sebaiknya menggunakan gai tsutsuru atau dekakeru. Saat menjelaskan sesuatu hal, sebaiknya kita memperhatikan penggunaan kata. Seperti penggunaan kata gaikoku ryoko yang biasanya digunakan untuk menjelaskan keadaan perjalanan ke luar negeri. Penggunaan kata gaikoku ryoko tidak salah, hanya saja kata yang lebih umum adalah kaigai ryoko. Saat melakukan perjalanan ke luar negeri, paspor dan visa adalah hal yang wajib kita punya. Paspor dalam bahasa Jepang adalah pasupoto, sedangkan visa adalah visa. Ungkapan yasumi wo toru yang memiliki makna istirahat adalah hal yang umum untuk diungkapkan. Tetapi ungkapan tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang di tempat kerja. Jika kita adalah seorang siswa, sebaiknya menggunakan ungkapan gakko atau jugyo yasumu yang memiliki makna saya absen dari sekolah atau kelas. Ungkapan eigo ga hanaseru yang memiliki makna saya dapat berbicara bahasa Inggris adalah ungkapan yang mengungkapkan tentang kemampuan seseorang. Sedangkan eigo ga sujiru yang memiliki makna saya dapat memahami bahasa Inggris adalah ungkapan yang dikatakan ketika orang lain memahaminya. Saat melakukan percakapan yang menggambarkan kesan perjalanan, sebaiknya kita memperhatikan frasa khusus Jepang yang kita gunakan. Masyarakat Jepang memiliki kebiasaan membeli oleh-oleh untuk kolega dan tetangga saat mereka berpergian. Kata odosang yang bermakna souvenir dirasa lebih tepat digunakan dibandingkan kata furezento yang bermakna hadiah. Ungkapan saya senang jika Anda menyukainya terbagi menjadi dua versi. Versi pertama ialah terjemahan langsung dari bahasa asing, yaitu suki dato ureshi. Versi kedua ialah dalam bahasa Jepang, yaitu kini ite moraeru to ureshi. Untuk lebih sopannya lagi menggunakan kini ite itadakeru to ureshi. Saat melakukan sesuatu untuk pertama kalinya, biasanya kita akan menggunakan kata hajimete, seperti pada contoh hajimete no kaigai ryoko.
yang memiliki makna pertama kali perjalanan ke luar negeri. Tetapi jika berdasarkan pada urutan, biasanya kita akan menuliskan kata ichi atau bilangan 1 di awal kalimat, seperti pada contoh ikaime no testo yang memiliki makna tes pertama dan ikaime no challenge yang memiliki makna tantangan pertama. Saat naik pesawat, biasanya kita merasakan sakit karena perbedaan waktu, terutama pola tidur yang terganggu. Untuk menjelaskan kondisi ini, kita bisa menggunakan ungkapan jisaboke yang memiliki makna pengaburan perbedaan waktu. Untuk ungkapan suimin fusoku yang memiliki makna kurang tidur dirasa kurang tepat karena ungkapan ini memiliki makna kurang tidur secara umum. Kesan dalam sebuah perjalanan itu bersifat terbuka atau meluas. Lalu dibandingkan mendengar atau membaca isi cerita secara lengkap, kita dapat memahami garis besar cerita dengan mendengar atau membacanya secara singkat. Contohnya seperti penggunaan kata yokata yang memiliki makna saya senang. Penggunaan kata yokata ini dapat meliputi banyak hal seperti tabemono, kaimono, nihongo ga sujita, dan lain-lain. Penggunaan kata-kata seperti yokata atau sasuga yang memiliki makna sesuai harapan dapat memberikan nuansa positif pada tempat yang dikunjungi. Dalam menyampaikan cerita perjalanan, berekspresi itu sangat penting. Bahkan secara tidak langsung, kita memberikan kesan pada tempat yang kita kunjungi. Kesan ini bertujuan untuk menyampaikan perasaan yang kita miliki tentang berbagai hal di tempat tersebut. Saat memberi kesan, biasanya kita akan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti yokata toki yang memiliki makna saat itu baik atau menyenangkan, atau warukata toki yang memiliki makna saat itu buruk. Terkadang dalam memberi kesan, kita juga menyampaikan igai data koto yang memiliki makna apa yang tidak terduga dan yosodori data koto yang memiliki makna yang diharapkan dari tempat yang kita kunjungi. Dalam menyampaikan kesan perjalanan, biasanya diawali dengan pihak lain yang bertanya, "Ryoko wa do data?" yang memiliki makna bagaimana perjalanan Anda, atau orang yang melakukan perjalanan tersebut yang bercerita. Untuk menjawab pertanyaan di atas, sebaiknya kita menggunakan ungkapan tekita yang bermakna saya datang ke, dibandingkan ungkapan ni ikimashita kedo yang bermakna saya pergi ke. Ekspresi dalam menyampaikan atau menerima cerita perjalanan tidak hanya memberi kesan, tetapi ada juga urayamu yang bermakna iri. Biasanya kondisi ini dialami oleh pihak lain yang mendengarkan atau membaca cerita perjalanan tersebut. Sebelum mengungkapkan urayamu atau iri, akan lebih baik jika diawali dengan kata he, fu, wo. Reaksi atas kesan perjalanan dari pihak lain tidak hanya ada ungkapan urayamu atau iri, tetapi juga ada ungkapan-ungkapan lain seperti kotai tekina kansone taisuru hano yang bermakna reaksi terhadap kesan positif, hitei tekina kansone taisuru hano yang bermakna reaksi terhadap kesan negatif, dan kyomi o shimasu yang bermakna tunjukkan minat. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menceritakan atau memberi reaksi terhadap cerita perjalanan.
Yang pertama ada kikitorenai yang bermakna saya tidak bisa mendengar. Ungkapan ini diucapkan pada saat isi cerita pihak lain dan cara pengucapannya tidak dapat dipahami karena faktor-faktor seperti dialek atau terlalu cepat pengucapannya, terlalu sulit dipahami, dan lain-lain. Yang kedua ada onakao kowasu yang bermakna sakit perut. Ungkapan ini diungkapkan pada saat kita merasa sedang diare. Yang ketiga ada ehagaki mitaina keshiki yang bermakna pemandangan seperti selembar gambar. Ungkapan ini diucapkan pada saat melihat pemandangan yang sangat indah. Yang keempat ada kotobaga sujiru yang bermakna saya bisa mengerti bahasanya. Ungkapan ini dikatakan saat orang lain memahami kata-kata yang kita ucapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ja korede owarimasu. Mite kurete arigatou gozaimasu.